wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada perkuliahan pagi ini kita akan membahas tentang kajian media dan budaya kontemporer dengan menggunakan teori ekonomi politik media. Minggu yang lalu kita sudah menggunakan teori Marxian tentang basis superstruktur, tentang kelas, untuk melihat tentang budaya media. Nah, sekarang budaya dan media. Sekarang kita akan menggunakan teori selanjutnya, yaitu teori ekonomi politik media. Oke, teman-teman yang berbahagia, yang disebut sebagai teori ekonomi politik media adalah sebuah teori yang awalnya itu berbasis dari teori yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Teori ekonomi politik media ini berbasis pada teori Marxian dengan beragam pengembangan dan perkembangannya. Salah satu buku Babon yang banyak dikutip dalam kajian ekonomi politik media adalah yang ditulis oleh Vincent Mosco. Studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Contoh misalnya, teman-teman menonton siaran langsung pertandingan sepak bola Liga-Liga Eropa. Kalau Anda ingin menontonnya Liga Inggris, teman-teman harus berlangganan Mola. Kalau mau nontonnya adalah Liga Italia, beIN Sport atau RCTI Plus. Itu bagian dari bagaimana hubungan kekuasaan, produksi dan distribusi. Ya kan? Mengapa misalnya kita harus beda-beda? Itu berkaitan hak siar. Jadi kalau teman-teman membuat paper, membuat riset tentang hak siar atau membaca penelitian tentang hak siar, itu selalu relevan dengan kajian ekonomi politik media. Terbentuknya kajian ekonomi politik itu sudah banyak literatur yang salah satu yang Babon tadi dari Vincent Mosco, tapi ada beberapa buku yang lain, misalnya dari Janet Wesco, Graham Murdoch, dan Helena Sousa tentang Handbook of Political Economy of Communication. Oke. Jadi, politik ekonomi dan komunikasi itu secara bersama-sama terbentuk dari praktik pertukaran sosial dan budaya yang dimulai dengan mendefinisikan komunikasi sebagai proses pertukaran sosial. Komunikasi sebagai proses pertukaran sosial yang hasilnya adalah ukuran atau tanda hubungan sosial dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi budaya melalui berbagai bentuk, mulai dari media cetak hingga media baru yang berbasis online. Jadi sekali lagi, ini mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran sosial yang hasilnya adalah ukuran atau tanda relasi sosial dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi budaya, yaitu terbentuk dari media cetak sampai sekarang media online. Oke, ada 3 teori utama dalam teori ekonomi politik media. Yang pertama adalah komodifikasi, yang kedua adalah spasialisasi, yang ketiga adalah strukturasi. Apa itu komodifikasi? Komodifikasi itu terbagi dalam 3 hal. Sudah ada buku dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Idi Subaidi Ibrahim dan Baharudin Ali Ahmad, judulnya Komunikasi dan Komodifikasi, mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi. Komodifikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu komodifikasi isi yang berhubungan dengan konten dari media yang hendak disebarkan. K-pop misalnya, itu bagian dari bagaimana bangsa Korea sukses melakukan komodifikasi. Kemudian K-pop itu dijual ke masyarakat luas dengan harga yang sangat mahal. Oke, bisa dipahami ya. Contoh lain. Anda mau nonton pertandingan Liga Indonesia, Liga 1. Oke, maka kita harus berlangganan video, langganan UC Sport dan sebagainya. Mas Jun kan ada yang di Indosiar? Iya, Indosiar ada.
Tapi tidak semua daerah kan terjangkau itu. TV kabel jadi pilihan, ya kan? Ya sama seperti ketika nonton pertandingan Liga Inggris. Sama aja ketika kita nonton film Hollywood, film Indonesia, kita harus beli tiket. Itu namanya komodifikasi isi. Oke, yang kedua adalah komodifikasi audiens. Komodifikasi audiens itu berhubungan dengan rating atau oplah atau jumlah clickbait kalau dalam media online agar pengiklan itu mau pasang iklan. Jadi komodifikasi audiens itu berhubungan dengan rating. Kalau TV rating, kalau koran itu ya oplah, kalau media online ya klik. Ya kan, semakin tinggi diklik, maka akan semakin laku dijual. Ya sama seperti YouTube. Ya kan, YouTube itu akan memonetize penggunanya kalau subscriber dan penontonnya banyak. Yang diuntungkan siapa? YouTube dan YouTuber. Tapi siapa yang paling beruntung? YouTube, karena YouTube bisa pasang iklan. Gitu. Yang ketiga, komodifikasi pekerja. Komodifikasi pekerja itu berhubungan dengan bagaimana pekerja dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan media. Jadi kalau kita bekerja ke industri media, maka kita itu sebenarnya dimanfaatkan oleh pemilik media, ya kan? Jadi pekerjanya. Kalau teman-teman baca laporan-laporan riset tentang gaji wartawan yang di bawah rata-rata, terus sekarang ada istilahnya ekonomi gig. Tahu ekonomi gig? Gig itu konser musik, GIGS, gigs. Ketika ada konser musik, orang itu kan berkerumun, ya kan? Berkerumun, ada orang jualan-jualan. Nah, ekonomi gig itu sistem ekonomi yang merujuk pada bagaimana aplikasi itu dimanfaatkan untuk pekerjaan untuk mencari sesuatu. Misalnya nih, yang paling gampang Gojek, Grab, Maxim, Antaraja, Shopee Food dan sebagainya itu ekonomi gig. Oke, orang yang bekerja di sana itu tidak terikat kontrak, tapi distatuskan sebagai mitra. Sekali lagi mitra. Ya kan, awalnya mereka dikasih bonus yang banyak, tapi lama-lama bonusnya kecil. Itu terjadi di Gojek saat ini. Oke, clear ya? Mas Jun, apakah Gojek rugi? Enggak, wong yang dipakai bonus pertama dulu itu kan dana promosi. Jadi ekonomi gig, ini istilah baru ini. Ada satu film dokumenter judulnya The Gig is Up. Gig sudah selesai. Ada di Mola TV, Anda bisa nonton. The Gig is Up itu ekonomi gig sudah selesai maksudnya. Itu menceritakan bagaimana di Amerika, di Cina itu orang-orang yang dulu menggantungkan hidupnya pada ekonomi gig sekarang mengalami kesusahan, dan itu terjadi di Indonesia, Mas Mbak. Menarik Anda buat film dokumenter, membuat riset. Bagaimana misalnya orang-orang yang dulu bekerja, meninggalkan pekerjaannya, berani berhutang, jadi sopir Gojek, ternyata sekarang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Spasialisasi itu membahas tentang penyebaran produk oleh media kepada audiens atau khalayak tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Spasialisasi, konsep kedua, tentang penyebaran produk oleh media kepada audiens tanpa terhalang oleh ruang dan waktu, memanfaatkan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Contoh misalnya, contoh ya, dengan TV kabel, dengan internet, kita bisa menonton film yang di launching di hari yang sama dengan Amerika. Dengan Netflix, kita bisa nonton film sama seperti orang-orang di Amerika. Itulah spasialisasi. Nah, spasialisasi itu berhubungan dengan bentuk atau jenis teknologi yang digunakan, jaringan hingga kecepatan. Distribusi dalam spasialisasi itu terbagi dua, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Apa itu spesialisasi horizontal? Spasialisasi horizontal adalah konsentrasi yang menyatukan industri media dengan cara memperluas produksi dan sumber daya dengan cara membeli saham atau mengakuisisi perusahaan yang jenisnya setara. Contoh nih, spasialisasi horizontal. Spasialisasi horizontal ya. Haritanu Sudibyo awalnya memiliki RCTI saja. Kemudian dia melalui MNC, Media Nusantara Citra, MNC Group, kelompok ini mengakuisisi TPI diubah jadi MNC TV, mengakuisisi Global TV.
Ya kan? Itu namanya spasialisasi horizontal yang setara. Yang kedua adalah spasialisasi vertikal. Spasialisasi vertikal adalah strategi bisnis dalam kajian ekonomi politik media, di mana menggambarkan konsentrasi perusahaan dari satu lini bisnis memperluas kendali dalam kendali perusahaan atas proses produksi. Jadi proses produksi itu dikendalikan dari hulu sampai hilir. Ambil contoh misalnya, Korporasi Jawa Pos, media cetak. Mereka punya pabrik kertas, mereka punya mesin percetakan, mereka punya penerbitan, mereka punya jalur distribusi sendiri. Nah, itu disebut sebagai spasialisasi vertikal. Contoh lain, daftar Indonesian Idol yang menyelenggarakan RCTI, kelompoknya MNC. Pendaftarannya di MNC radio di berbagai daerah. Dulu namanya Radio Trijaya kan. Nah, itu di satu grup yang sama. Itu mereka menguasai dari hulu sampai hilir melalui anak-anak perusahaannya. Itu disebut sebagai spasialisasi vertikal. K-pop itu sukses membangun ini, spasialisasi vertikal. Nah, tujuan spasialisasi. Spasialisasi dilakukan untuk memperluas jangkauan media kepada khalayak luas. Spasialisasi vertikal dapat terjadi antar negara, di mana salah satu perusahaan sebagai perusahaan induk dan satu lagi sebagai anak perusahaan. Contoh misalnya, industri rekaman. Awalnya di Indonesia, industri rekaman itu hanya di Indonesia saja, dalam negeri saja. Tapi kemudian Warner Brothers masuk dan sebagainya. Contoh lain, industri periklanan. Dulu, Mas Mbak, sampai tahun 90-an, agensi yang terbesar di Indonesia itu lokal, namanya Matahari Advertising. Mereka terbitkan majalah Cakram. Namun, seiring dengan terjadinya spasialisasi dari luar, banyak agensi dari luar yang masuk ke Indonesia. Oke, dan itu terjadi di mana-mana. Industri otomotif semua spasialisasi dari luar negeri. SMK mana bentuknya? Kalah bersaing dengan Toyota, Honda. Ya kan, Toyota di luar negeri mungkin namanya beda dengan di dalam negeri. Merek yang dibuat, variannya. Honda misalnya di sini namanya adalah Supra, di Thailand belum tentu namanya Supra. Ya kan? Oke. Nah, itu sesuatu yang disebut sebagai tujuan spasialisasi, memonopoli. Industri motor sekarang dimonopoli dua, Yamaha dan Honda. Gitu. Strukturasi yang terakhir itu membahas sebagai agen, sebagai pembentuk suatu struktur dan struktur yang membentuk agen. Jadi ada dua. Ini teori yang didasarkan pada pemikirannya Anthony Giddens. Oke, ada dua hal, struktur dan agensi. Agensi itu para pekerja. Struktur yang ada di perusahaan. Menurut pemikiran Anthony Giddens, kalau dulu minggu yang lalu kita belajar Marxian, basis yaitu perusahaan itu mengendalikan mengendalikan agensi, mengendalikan pegawai ini. Kalau menurut Giddens tidak, ada hubungan dualitas. Ada bukan dualisme ya, dualitas. Terjadi interaksi antara struktur dan agen yang saling mempengaruhi. Oke, misalnya nih, mengapa sekarang banyak kantor-kantor yang ruangannya itu dibuat terbuka seperti Google dan sebagainya? Karena mereka menginginkan agar pegawainya itu punya gagasan-gagasan yang akan membantu perusahaan untuk berkembang. Ya, jadi mengapa Google ruangannya dibuat kayak mainan, kayak playground? Itu ada tujuannya, Mas Mbak. Dengan melihat dari teori strukturasi. Oke. Nah, ini contoh riset. Teman-teman bisa baca di buku Menikmati Budaya Layar, membaca film. Misalnya di halaman 1 sampai 24 itu ada tulisannya Mas Setio Budi. Beliau mengkaji tentang bagaimana ekonomi politik itu tergambarkan dalam film-film Hollywood. Contoh nih, dan budaya Hollywood bukan hanya film tapi komik. Ini Donald Duck. Donald Duck itu menggambarkan negara-negara Amerika Latin yang di tahun 80-an itu mulai dimasuki paham komunis sebagai sesuatu yang berbahaya bagi Amerika. Black Hole Done, We Were Soldier,
Bicara tentang isu kedaulatan, hak untuk intervensi. Jadi Amerika berhak mengintervensi negara lain. Mengapa mereka berani mengintervensi Afghanistan? Kalau Anda lihat di film-film Hollywood di tahun 80-an, Anda coba lihat seperti film Top Gun dan sebagainya, Rambo, itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana Amerika itu berhak melakukan intervensi campur tangan ke urusan dalam negeri negara lain. Minority Report itu cerita tentang implikasi dari kebijakan George W. Bush, Doctrine on the War and Terror, isu kejahatan dan serangan kepada negara lain. Independence Day, film tentang angkasa luar, itu sama dengan film apa? Ya, film-film yang berkaitan tentang angkasa luar itu kan selalu menampilkan Amerika sebagai penyelamat. Ya kan? Jadi kalau dunia dijajah, Amerika jadi penyelamat. Anda bisa baca di buku ini, setelah ini silakan dibaca agar teman-teman punya perspektif yang kuat. Ada buku lain dari Mas Erik Casono, judulnya Menjegal Film Indonesia. Mengapa Hollywood itu sedemikian kuat? Oke, ketika struktur perdagangan internasional saling berkelindan, yang biasa dinamai perdagangan global atau perdagangan bebas internasional, industrialis Hollywood menjadi pemain utama dalam pertarungan memperebutkan pasar internasional untuk produk-produk kultural. Jadi di buku Menjegal Film Indonesia, ini hasil penelitian, judulnya sudah kelihatan banget, Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia. Dari buku ini Anda bisa membaca, mengapa industri film Hollywood itu besar pasca Perang Dunia Pertama dan apalagi Perang Dunia Kedua. Karena mereka mengisi kekosongan pasar. Hollywood mengenalkan dua hal yang sampai sekarang berpengaruh dalam film di dunia. Satu, dalam sistem produksi, itu adalah sistem produksi studio. Jadi kalau studio di kampus itu ada green screen, yaitu peninggalan hasil dari ide film Hollywood, Mas Mbak. Produksi nggak harus di luar, tinggal green screen-nya diganti. Yang kedua adalah struktur drama 3 babak, narasi 3 babak. Babak perkenalan, konflik, dan penutup. Dan Hollywood menguasai banget. Gitu. Mengapa di buku ini dijelaskan mengapa Hollywood sedemikian kuatnya. Di bab selanjutnya, setelah halaman 55 itu dijelaskan tentang bagaimana kondisi perfilman di Indonesia. Nah, silahkan dibaca. Dari buku ini teman-teman akan mendapat perspektif yang luar biasa bagaimana kondisi perfilman di dunia, terutama Hollywood, dan implikasinya terhadap industri film Indonesia. Mengapa industri film Indonesia tidak bisa berkembang? Di buku ini disebut oleh Mas Erik Sasono bahwa Hollywood itu adalah Leviathan. Sekali lagi Leviathan. Oke, Leviathan itu sesuatu yang tidak bisa terkalahkan, sesuatu yang mendominasi, yang menghisap dan sebagainya. Begitu teman-teman untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.